Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan panjang umur, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan kesempatan, sehingga hati kita masih terketuk untuk melangkahkan kaki kita, niatan kita menuju masjid dalam rangka untuk melaksanakan salah satu ibadah kita, yaitu ibadah Jum'ah. Karena itu semuanya tidak lain karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman yang sebenar-benarnya tidak cukup kita ucapkan hanya melalui lisan, akan tetapi juga harus kita benarkan melalui hati kita dan kita buktikan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitupun juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah dengan iman dan takwa itulah kita semuanya senantiasa akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan mendapatkan naungan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setiap Jumatnya para khatib memberikan nasihat kepada kita semuanya agar kita selalu memperhatikan dua hal, yang dua hal itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua itulah kita senantiasa akan terus ingat kapanpun, dimanapun berada, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah sehingga kita senantiasa berpikir dan selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Walaupun hanya sedikit, tetapi kita mensyukuri, insya Allah rasa syukur itu akan memberikan kebahagiaan yang sangat besar dalam kehidupan kesehari-hari kita. Nah, untuk itu rasa syukur itu perlu kita buktikan dalam bentuk wujud nyata keseharian kita, baik dalam kita bertutur kata harus
berbicara yang baik, berperilaku yang baik, bertingkah laku yang baik. Apa yang kita lihat juga kita melihat yang baik, apa yang kita dengar juga kita mendengar yang baik, apa yang kita langkahkan tentu kita melangkah dalam rangka untuk berbuat yang baik. Begitupun tangan kita, tangan ketika bergerak maka tangan ini harus melakukan yang baik. Salah satu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah adalah sifat Rasulullah terkait dengan masalah kejujuran. Sifat jujurnya Rasulullah itu sampai terdengar ke Madinah, padahal Rasulullah belum ke Madinah, dan itu dilakukan, sifat Rasulullah itu terdengar sebelum Rasulullah hijrahnya ke Madinah. Hanya satu sifat kejujuran. Nah, oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini izinkan saya akan menyampaikan satu sifat Rasulullah, yaitu masalah kejujuran. Padahal kita tahu Rasulullah mempunyai 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Akan tetapi saat-saat ini kita lihat bersama di lingkungan kita semuanya terkait dengan masalah kejujuran itu sangat penting, dan isu-isu sekarang yang diberitakan itu masalah kejujuran. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita gali di dalam kitab Sirah Nabawiyah, sifat Rasulullah yang jujur itu tadi terdengar oleh penduduk Madinah 12 orang. 12 orang itu mendengar ada seorang katanya utusan Allah yang berada di Mekah. Perbuatannya baik, selalu berkata yang jujur, tidak mendustakan. Akhirnya 12 orang penduduk dari Madinah datanglah menuju Mekah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Setelah bertemu kepada Rasulullah, kemudian 12 orang itu bersaksi, bersumpah akan selalu mengajarkan yang ada di dalam ajaran agama Islam, dan akan mengembangkan, mendakwahkan ajaran agama Islam. Dan sumpah itu disebut dengan dalam sirah Saqafatul Ula, perjanjian yang pertama kali yang dilakukan oleh penduduk Madinah 12 orang kepada Rasulullah SAW. Kemudian 12 orang itu tadi akan setia menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena dengan mendengarnya sifat yang jujur itu tadi, kemudian 12 orang Madinah tadi kembali ke Madinah, kemudian mengajarkan ajaran agama Islam, dan sampai 73 orang masuk kepada agama Islam. Artinya bahwa dari situ dapat kita ambil nilai yang sangat positif. Sifat jujur itu mendatangkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Walaupun terkadang kita sangat kesulitan ingin melakukan yang baik, tentu butuh pengorbanan. Walaupun hanya berkata jujur, tetapi itu harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yukadzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ada hal yang sangat ditonjolkan dalam hadis ini terkait dengan masalah kejujuran.
Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, hadis ini memberikan cambuk kepada kita semuanya agar senantiasa kita memperhatikan lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Dan kita jika berkata, maka kita usahakan untuk selalu berkata yang baik. Dan kita hindari untuk gosip, kita hindari untuk membicarakan aib orang lain. Senantiasa kita semuanya agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian dari situlah Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar setelah Rasulullah hijrah. Kemudian Rasulullah menyampaikan dalam hadis beliau, ya ayyuhan nas afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun wa tadkhulul jannata bisalamin. Dengan sifat jujurnya Rasulullah tadi, kemudian orang-orang itu berbondong-bondong setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang pada berbondong-bondong ingin bertemu kepada Rasulullah. Seperti apakah orang yang jujur tadi? Ketika melihat Rasulullah, orang-orang tadi, maka orang-orang tadi tidak ada rasa bahwa orang ini memang orang yang bukan orang luar, bukan biasa. Ternyata Rasulullah itu dilihat dari wajahnya bahwa orang ini adalah orang yang baik dan orang yang jujur. Artinya bahwa kejujuran itu akan tercermin dalam perilaku kita, sampai dengan wajah kita, organ tubuh kita akan terpengaruh. Karena apa? Kebaikan itu begitu dahsyatnya akan kembali kepada tubuh kita, sebagaimana ketika ruh itu mau ditiupkan oleh Allah ke jasad kita, akhirnya berdampak, berpengaruh kepada tubuh kita, kemudian tercerahkan dilihat oleh orang lain, maka kita akan menjadi orang yang baik. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Janganlah kita melihat seseorang melalui tampilannya, akan tetapi kita lihat seseorang itu dari hatinya. Jika hati kita akan baik, berlaku yang baik, mempunyai sifat yang jujur, maka hati itu akan mengorganisir tubuh kita. Akhirnya anggota tubuh kita akan bergerak melakukan hal yang baik, wajah kita akan kelihatan orang yang baik. Inilah sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya para sahabat, orang-orang yang berada di Madinah mendekati Rasulullah. Kemudian Rasulullah sangat bangga kepada orang-orang itu, dan Rasulullah bersabda, ada 4 hal yang bisa mempengaruhi kita semuanya agar kita bisa berbuat yang baik dan Allah akan memasukkan kita ke surga dengan selamat. Yang pertama, afsus salama. Kita sering melakukan hal yang baik walaupun itu hanya sepele. Contoh saja ketika kita bertemu, maka yang kita ucapkan adalah salam terlebih dahulu. Ini sepele, tetapi itu mengandung makna yang sangat dahsyat dan besar. Karena salam itu merupakan doa bagi kita semuanya. Ad-doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kadang kita tidak mendoakan orang lain, tetapi dengan salam itu kita akan mendoakan kepada orang lain. Dengan assalamualaikum, maka kita akan mendapatkan doa. Semua orang akan mendoakan kepada diri kita. Kemudian yang kedua adalah wa at'imut ta'ama. Kita saling berbagi, empati.
Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita tahu bahwa kita hidup ini tidak sendiri. Dan Allah menciptakan kita semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengerti, berempati, peka terhadap diri kita. Jika ada yang membutuhkan, maka kita harus bantu. Jadi tidak ada rasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Maka itu yang harus muncul dalam diri kita, dan akhirnya kita ada rasa sering untuk melakukan hal yang baik, sering melakukan bersedekah, berinfak, berzakat, dan lain seterusnya, yang akhirnya membiasakan kita untuk selalu berbuat baik demi diri kita sendiri dan sesama kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham. Rasulullah menyampaikan kepada diri kita semuanya agar kita untuk menjalin hubungan silaturahim di antara kita semuanya. Mari kita jaga silaturahim di antara kita semuanya. Jangan sampai hal yang sepele menimbulkan perpecahan di antara kita semuanya. Dan kita harus ingat bahwa kita semuanya ini merupakan ciptaan Allah yang saling kenal mengenal, dan kita harus kenal mengenal di antara kita semuanya. Li ta'arafu. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berdaerah-daerah dalam rangka untuk li ta'arafu, saling kenal mengenal di antara kita semuanya. Dari situlah akhirnya kita, jika sudah saling kenal mengenal, maka yang kita lakukan adalah kebahagiaan yang ada dalam diri kita semuanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan yang keempat adalah wasallu bil laili wan nasu niyamun. Kita tidak enggan-enggannya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Kita mendirikan waktu sepertiga dari malam, kita gunakan untuk sholat tahajud, agar kita semuanya bisa melakukan hal yang baik, dan kejujuran itu akan muncul dalam diri kita ketika kita terbiasa untuk menghidupkan sepertiga dari malam. Terkadang kita semuanya mempunyai keinginan yang begitu banyak, harapannya begitu banyak, akan tetapi kalau kita tidak imbangi salah satu sholat sunnah yang masuk dalam kategori muakkad, dan Rasulullah pun juga selalu melakukannya, sampai dalam sejarah sirah nabawiyah kakinya Rasulullah itu bengkak. Dan ini merupakan cermin dalam diri kita agar senantiasa kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kita berdoa, kita bermunajat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga dari malam kita bangun melaksanakan sholat tahajud, karena heningnya malam itu puncaknya adalah sepertiga dari malam. Kita menyemedi, kemudian melakukan sholat tahajud, merenung, beristighfar. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, banyak salah, banyak khilafnya. Maka yang harus kita lakukan adalah bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah semuanya, wan nasu niyamun wa tadkhulul jannata bisalamin. Allah akan memasukkan orang-orang yang telah melakukan 4 perkara itu ke surga dengan selamat, yang akhirnya berimbas kepada kita selalu mengucapkan yang baik, selalu mengucapkan yang jujur, dan akhirnya ketika kita melakukan dusta, maka kita bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada titik temu hati yang ada dalam hati kita, dan itu realisasinya bentuk dari ruh yang telah ditiupkan ke jasad kita, dan ruh itu telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Allah itu yang hak disembah, dan Allah itu hanya esa. Maka ruh itu akan terbawa dalam diri kita, yang akhirnya hati yang paling dalam tidak akan mengingkari apa yang telah kita lakukan. Biasanya itu muncul dalam diri kita ketika kita melakukan hal yang tidak baik. Hati yang paling dalam, atau disebut dengan hati nurani, itu tidak akan mengingkari. Ketika kita
berbuat salah, maka hati yang paling dalam itu juga akan mengucapkan bahwa itu salah. Mudah-mudahan ini semuanya dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Walaupun itu hanya sepele, tetapi kita melakukan yang baik. Walaupun itu berat, harus kita katakan jujur. Maka itu semuanya akan membiasakan diri kita semuanya untuk berbuat yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama tadi dapat kita simpulkan bahwa kejujuran itu akan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan akan dimasukkan oleh Allah ke surga, dan itu merupakan janji Allah kepada kita semuanya. Kalau Allah sudah berjanji, maka itu pasti akan dikabulkan, dan kita tidak ada keraguan dalam diri kita bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah pasti itu akan terjadi, karena kita semuanya tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari khilaf. Maka setidaknya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat yang jujur itu semuanya akan kembali kepada yang baik. Jika sebaliknya kita akan berbuat yang tidak jujur terus-menerus, walaupun itu terhadap diri kita sendiri, kemudian terhadap keluarga, apalagi orang lain, itu akan membiasakan diri kita semuanya untuk selalu berbuat yang tidak jujur. Dalam prinsip kita, pasti kita tidak mau. Yang kita inginkan adalah yang jujur. Mari kita bersama-sama untuk merealisasikan. Jika kita terbiasa untuk berucap yang tidak baik, berdusta, mari kita bersama-sama untuk melatih, membiasakan diri kita untuk berucap yang jujur. Insya Allah itu semuanya akan kembali kepada diri kita semuanya, dan keluarga kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keteguhan kepada hati kita semuanya, keimanan yang kuat, ketakwaan yang kokoh, akidah yang lurus. Akhirnya kita semuanya akan selalu istiqomah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita semuanya menyembah, dan hanya kepada Allah kita semuanya mohon pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.